Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Perobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, revival di akhir zaman. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk anugerah kepercayaan Tuhan berikan untuk kami menerima firman-Mu di awal tahun ini. Berbicaralah Tuhan dengan pesan yang kuat untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan di sepanjang tahun ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Perobos, bacaan kita dari Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, apa arti dari revival? Revival adalah kegerakan yang dulu pernah terjadi luar biasa, tapi terjadi penurunan dan ini Tuhan mau bangkitkan kembali. Apakah itu? Yaitu satu kegerakan Allah seperti tadi ayat yang kita baca. Janji Tuhan melalui nubuatan Nabi Yoel tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana Roh Kudus akan dicurahkan dengan luar biasa, dan banyak kita dari berbagai generasi, yaitu anak-anak muda, orang-orang tua, semua kita akan dipenuhi Roh Kudus, dan kita akan menyampaikan nubuatan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saudara, revival yang pernah terjadi pertama adalah di loteng Yerusalem ketika hari raya Pentakosta, di mana lidah-lidah api memenuhi para murid penuh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan penuh kuasa. Sehingga Petrus 2-3 menit berkata-kata, maka 3.000 orang dimenangkan, saudara. Dan sempat terjadi penurunan, lalu kegerakan lagi terjadi di Pentakosta kedua di Azusa Street, saudara. Di sana terjadi lawatan Tuhan luar biasa. Dan hari ini yang kita nantikan adalah lawatan Tuhan yang terbesar dan terakhir, yaitu Pentakosta ketiga. Kita menanti-nantikannya, dan ini sedang terjadi, terus terjadi sampai 2033, yaitu akhir daripada masa penuaian. Oleh karena itu sahabat Perobos, nantikan dengan penuh semangat antusias revival yang sedang Tuhan kerjakan di akhir zaman. Jadi revival itu ada satu kerinduan daripada Tuhan sendiri dan juga kebutuhan kita orang percaya. Revival tidak terjadi karena kemampuan manusia, tapi itu karena pekerjaan Tuhan. Inisiatif Tuhanlah yang memberi semangat buat kita untuk datang dan mencari Tuhan. Seperti saya percaya Tuhan memulainya, yaitu ketika menaruhkan di hati saya satu kerinduan untuk saya mengenal Tuhan lebih lagi. Lalu teman saya mulai ajak saya ikut satu KKR waktu itu di Istora Senayan, dan saya meresponi ajakan itu, dan hari itu ada hari di mana Tuhan melawan saya dan membangkitkan satu semangat untuk terus mencari Tuhan, beribadah dan melayani, dan bahkan mengambil keputusan untuk melayani Dia sepenuh waktu. Jadi revival adalah inisiatif daripada Tuhan. Saudara, apakah yang Allah kerjakan untuk
Apakah yang Allah kerjakan untuk revival bagi umatnya? Kita pelajari di sini. Yang pertama tadi dibaca, di ayat 17, kita baca sekali lagi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi yang Tuhan kerjakan untuk revival bagi umatnya yang pertama adalah nubuat dinyatakan, saudara. Yaitu seperti yang tadi kita baca di ayat 17, bahwa Petrus mengutip nubuatan dari Nabi Yoel, dari kitab Yoel, untuk menunjukkan bahwa Allah sudah berjanji akan mencurahkan rohnya di akhir zaman. Dan revival ini bukan merupakan program manusia, tetapi inisiatif daripada Allah sendiri. Jadi dari zaman Nabi Yoel, saudara, sudah dinubuatkan akan terjadi revival atau kebangunan rohani, kebangkitan dari orang percaya untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatakan pesan dan nubuatan. Itu sudah dinyatakan melalui kitab Nabi Yoel. Jadi yang Tuhan kerjakan adalah nubuat yang dinyatakan. Saudara, kata mencurahkan menggambarkan satu tindakan Tuhan yang penuh, melimpah dan tidak ditahan-tahan. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan atas semua orang tanpa batasan usia, gender, atau status. Jadi Tuhan berjanji akan mencurahkan rohnya tidak memandang siapa kita. Jadi ada anak-anak, ada teruna-teruna, ada orang tua, ada orang dewasa. Maka Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya dengan tidak ditahan-tahan. Saudara, inilah yang Tuhan janjikan akan terjadi. Dan kita semua menantikan lawatan Tuhan yang demikian. Sehingga kita dengan penuh keberanian memberitakan Injil sampai setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Revival selalu ditandai dengan pewahyuan firman atau nubuatan. Yaitu berupa penglihatan, hikmat, dan dorongan Roh Kudus yang menuntun umatnya untuk kembali kepada kehendak Tuhan. Jadi saudara, inilah waktunya, waktu pewahyuan, hikmat, nubuatan, bahkan penglihatan dan mimpi dinyatakan oleh Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikannya kepada kita tentang apa yang Tuhan mau buat hari-hari ini. Tuhan katakan di hari-hari terakhir ini akan ada revival kembali. Satu kebangunan, satu kebangkitan orang percaya untuk mencari Tuhan, untuk bertobat, untuk dipulihkan. Saya ingat saya pernah membaca buku tentang lawatan Tuhan di sebuah negara, yaitu di sebuah kota, yaitu Wales, saudara. Di mana di kota itu penuh dengan tindakan kriminal. Gereja sepi, saudara, yang penuh adalah bar night club. Lalu ada 7 anak muda, dia berdoa di sebuah gudang. Mereka berdoa, berpuasa dengan sungguh-sungguh. Lalu Tuhan melawat kota Wales. Maka dikatakan mereka yang ada di bar, di night club, mereka melepaskan botol, mereka melepaskan gelas minuman mereka. Dan mereka berlutut berteriak, Yesus. Dan orang-orang yang mengendarai kendaraan di jalan, mereka menghentikan kendaraannya, mereka keluar dari mobil, mereka berlutut dan mereka berseru kepada nama Tuhan. Lalu tiba-tiba gereja penuh dengan jiwa-jiwa, saudara. Nah, saya percaya itulah yang Tuhan akan buat kembali di akhir zaman. Kalau dikatakan hujan awal, hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Wow, luar biasa. Lawatan yang pernah terjadi dari zaman para rasul, lalu lawatan di Azusa Street, dan lawatan yang terakhir ini lebih dahsyat, lebih hebat daripada itu. Mari kita semua orang percaya, antusias dan semangat. Waktu itu pasti akan tiba dan Tuhan sedang mengerjakannya dan Tuhan sedang melakukannya buat saudara. Responi panggilan Tuhan, saudara. Jadi buka hati kita terhadap firman yang Tuhan nyatakan. Jangan memadamkan pekerjaan roh. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya saudara, jangan anggap rendah nubuat-nubuat.
Tuhan sudah mewahyukannya, Tuhan sudah menyampaikannya. Bahkan dari zaman Daniel dikatakan tentang akhir zaman. Ini yang Tuhan sedang lakukan. Ada banyak akan ada pengujian, pemurnian, penyaringan. Nah saudara, orang bijaksana akan mengerti, memahaminya. Tapi orang-orang fasik tidak akan mengerti saudara. Ini akhir zaman. Dan demikian yang sedang terjadi. Banyak penyaringan di antara orang percaya. Banyak ujian, banyak penyucian dan penyaringan. Barang siapa bertahan sampai kesudahnya, dia akan selamat. Jadi sahabat Probo, saya mau katakan, tetaplah bertahan di posisi panggilan saudara. Tuhan memanggil saudara hari ini di posisi mana saudara berada. Tetaplah bertahan walaupun akan ada banyak goncangan, rintangan, ujian melalui proses-proses hidup kita, melalui proses antar sesama. Saudara tetaplah bertahan. Tetap di posisi saudara. Di mana saudara melayani hari ini dipercayakan Tuhan, tetaplah bertahan di posisi itu sampai Tuhan mengangkat kita. Amin. Nah saudara, yang kedua yang Tuhan akan lakukan saudara, yaitu tanda-tanda akan disingkapkannya. Jadi bukan hanya nubuat yang disampaikan melalui pewahyuan, hikmat dan mimpi dan melalui penglihatan-penglihatan, tetapi Tuhan juga akan memberikan tanda-tanda yang akan disingkapkannya. Yang kedua adalah tanda-tanda yang akan disingkapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menyebut tanda-tanda di langit dan di bumi. Hal ini menunjukkan pada pekerjaan Allah yang luar biasa secara rohani dan juga secara nyata disingkapkan melalui kejadian-kejadian alam yang terjadi hari-hari ini saudara. Sesungguhnya Tuhan izinkan untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Untuk kembali kita berseru kepada Tuhan. Melalui tanda-tanda yang dikatakan di langit dan di bumi. Tuhan akan singkapkan melalui tanda-tanda ini. Jadi saudara, revival selalu membawa tanda-tanda pembaharuan, yaitu pertobatan, pemulihan, kehausan akan firman dan doa yang bergairah dan pelayanan yang dibangkitkan. Ini yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman ini saudara. Ya beberapa waktu yang lalu Pak Niko ya sempat Amerika bertanya bagaimana caranya supaya jemaat itu punya kerinduan untuk berdoa. Pak Niko katakan harus ada goncangan. Dan akhirnya yang terjadi adalah beberapa waktu yang lalu ada gedung yang ada menara kembar di mana pesawat nabrak saudara, terjadi kegoncangan pada saat itu dan banyak orang mulai berdoa. Ya saudara, Tuhan izinkan tanda-tanda di langit dan bumi melalui berbagai bencana-bencana alam. Disitulah Tuhan sedang berbicara kepada kita, yaitu untuk kita masuk dalam pertobatan, untuk kembali kita datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi Tuhan memakai tanda-tanda ini untuk menggoncang kenyamanan manusia dan mengarahkan fokus kita kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita kembali fokus sama Tuhan melalui tanda-tanda yang Tuhan izinkan saudara. Tuhan singkapkan. Jadi responilah tanda-tanda itu dengan kerendahan hati, bukan dengan ketakutan. Melalui bencana, melalui tanda di langit, di bumi. Saudara, yang harus kita responi adalah dengan rendah hati, bertobat. Kembali datang berseru sama Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Segala hal bisa terjadi saudara. Segala sesuatu bisa berubah dengan kecepatan yang tidak bisa kita selami saudara. Yang tidak bisa kita selami. Tuhan bisa lakukan itu dalam sekejap. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika terjadi pandemi. Saya baru dengar bahwa di Wuhan terjadi COVID-19 saudara. Taunya bulan depan di Indonesia juga sudah mengalami hal demikian. Tiba-tiba kita nggak bisa keluar rumah, kita hanya di dalam rumah saja. Segala aktivitas dari rumah, pelayanan juga tidak ada lagi di gereja lokal. Nah saudara, itu juga bisa terjadi dalam mendadak sekejap. Segala hal yang bisa mengalami perubahan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi di bawah bumi ini. Lempeng bumi mungkin bergeser dan hal-hal yang kita tidak duga itu bisa terjadi. Tapi satu hal saudara, jangan terfokus dengan itu membuat kita ketakutan. Tapi milikilah satu respon yang rendah hati. Mari datang kepada Tuhan. Lebih lagi sungguh-sungguh, lebih lagi cari Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita responi. Yang ketiga saudara, keselamatan diberikan Tuhan. Jadi saudara, barang siapa
Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi siapa yang diselamatkan? Orang yang berseru kepada nama Tuhan. Siapa dia? Orang yang berdoa. Jadi oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan berjanji dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya sahabat penerobos, jadi yang Tuhan mau adalah tetaplah berdoa saudara. Apapun yang boleh terjadi, yang kita lihat, yang kita dengar, kita hadapi walaupun tidak sesuai dengan kita harapkan, tetaplah berdoa. Ini kuncinya supaya kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan yang ada di depan kita saudara. Agar kita tetap bertahan sampai kesudahannya. Saudara hanya perlu tetap berseru kepada Tuhan. Ini kuncinya. Karena semua sumbernya adalah Tuhan. Dia memberikan kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi kemampuan, Dia memulihkan kesehatan kita. Tuhanlah sumber segala sesuatu. Dan melalui Tuhanlah kita akan mengalami semua perubahan hidup menjadi lebih baik. Yaitu dengan saudara tetap berseru kepada Tuhan. Itu kuncinya saudara. Jadi itu janji Tuhan, barang siapa berseru kepada Tuhan, dia yang akan diselamatkan. Jadi tujuan Allah bukan hanya sekedar kebangunan rohani saudara, tapi pemulihan kita umat manusia. Ini tujuan Tuhan adalah demikian. Jadi oleh karena itu apa yang harus kita lakukan saudara? Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita. Jadi oleh karena itu sahabat penerobos, mari hari ini kita ambil keputusan untuk kita tetap berseru kepada Tuhan. Apapun yang boleh terjadi jangan pernah membuat engkau mengurangi. Ingat, mengurangi tidak boleh, menambah adalah keharusan. Kita ada di akhir zaman, revival sedang Tuhan kerjakan. Biarlah kita ambil bagian di dalam revival kegerakan Tuhan ini. Supaya kita boleh jangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak akan bertanya berapa uang yang kau hasilkan di bumi ini. Tuhan tidak akan bertanya berapa besar rumahmu dan berapa banyak harta kekayaanmu. Tidak. Tuhan akan bertanya, apa buah-buah yang sudah kau hasilkan? Ada 3 buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama, kita hasilkan buah pertobatan. Ada perubahan dari dulu kita manusia duniawi menjadi manusia surgawi. Harus ada perubahan, yaitu buah-buah roh. Karakter Kristus harus ada pada saudara. Apakah karakter Kristus? Karakter Kristus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itulah buah-buah roh yang harus kita hasilkan. Tuhan akan menuntut ini ada pada saudara. Maka Tuhan izinkan segala proses-proses dalam hidup kita tujuannya agar kita memiliki karakter Kristus menjadi sempurna. Karena kita suka nyanyi bahwa kita katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi ketika diproses kita lari dari proses. Halo saudara, Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena selalu mereka menolak pengenalan akan Allah, maka aku tidak akan mengangkat mereka menjadi imamku. Jadi sahabat penerobos, mari saudara hadapi setiap proses kita dan lihatlah kedahsyatan Tuhan. Engkau akan kenali Tuhan di setiap proses hidupmu. Dan yang ketiga Tuhan tuntut pada kita adalah buah jiwa-jiwa. Ya saudara berdoa agar Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa kepada saudara. Jadilah berkat di lingkungan saudara, baik dalam keluarga, dalam lingkungan rumah, dalam gereja lokal atau dimanapun saudara berada. Jadilah berkat, biarlah orang melihat Kristus dalam hidup saudara. Dan mereka akan datang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat melalui hidup saudara. Bukan hanya dengan perkataan. Banyak orang pintar berkata-kata tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Ayo kita rubah saudara di tahun yang baru. Kita rekomitmen kembali, yaitu untuk menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saya percaya tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oleh karena itu saudara, komitmenlah lebih baik lagi. Yang suka bolos-bolos di tahun lalu, hari ini komitmen gak mau bolos-bolos. Yang tahun lalu masih suka alasan-alasan tuh datang sama Tuhan. Ayo tahun ini jangan banyak alasan saudara. Kalau dulu suka bete-bete, kadang semangat, hilang semangat. Tahun ini komitmen untuk tetap semangat saudara. Selesaikan pertandingan kita sampai garis finish. Ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang Tuhan katakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan pekerjaannya pada saat Tuhan Yesus datang. Biarlah itu saudara dan saya,
kita terus melanjutkan pekerjaan Tuhan percayakan. Bukan bicara gereja besar, bukan bicara gereja kecil, bukan bicara saudara di kota atau saudara di desa. Tidak bicara dengan itu, tapi berbicara tentang ketaatan, ketekunan dan kesetiaan saudara dalam mengikut Tuhan. Di mana kau dipanggil Tuhan, tetaplah bertahan di posisi itu, lanjutkan, selesaikan. Percayalah, kalau engkau bisa dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan katakan engkau akan dipercayakan perkara lebih besar lagi. Barang siapa dapat dipercaya tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mari sahabat Penobos, ayo kita ambil komitmen untuk jadi lebih baik. Saya percaya ketika engkau tetap di jalan yang Tuhan rintis, maka engkau akan melihat di jalan itu semua janji-janji Tuhan akan digenapi buat sahabat Penobos. Engkau akan melihat kehebatan Tuhan, penyertaannya, pertolongannya, dan engkau akan makin kagum sama Tuhan. Sehingga engkau tidak tahan untuk meneteskan air mata untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sahabat Penobos, tetaplah berjuang, karena mau masuk surga tidak bisa berusaha. Banyak orang berusaha nggak bisa masuk, tapi saudara harus berjuang. Ada bayar harganya. Lebih fokus sama Tuhan, lebih serius sama Tuhan, lebih komitmen sama Tuhan. Demikian sahabat Penobos, biarlah revival di akhir zaman saudara ikut ambil bagian di dalamnya, mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa karena Tuhan yang berinisiatif terlebih dahulu kepada saudara untuk datang kepadanya, menerima kemurahannya, menerima kuasanya, menerima karunia-karunia-Nya untuk memperlengkapi kita tubuh Kristus untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Ingat, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita awali tahun ini dengan selalu berpikir memberi, bukan hanya memberi berkat dalam bentuk materi, tapi berilah segala kesaksian hidup saudara, berilah kebahagiaan saudara buat orang lain. Ceritakan pengalaman-pengalaman saudara tentang Tuhan, maka saudara akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sahabat Penobos, tetap semangat, tetap kuat. Saya akan berdoa buat sahabat Penobos yang rindu revival terjadi dalam hidup saudara. Mari angkat tanganmu. Bapa, hentinya kami rindukan revival terjadi dalam hidup kami, yaitu satu kebangunan, kebangkitan yang baru untuk kami mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, dipulihkan, diubahkan dan diperlengkapi untuk dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Haleluya. Demikian sahabat Penobos, saya memberi kesempatan sahabat Penobos untuk bergabung bersama dengan kami dalam komunitas pemuritan GOB. Catat di nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih nomor, saya akan kasih link Zoom buat saudara untuk kita sama-sama bertekun di dalam doa sampai kita menjadi penerobos di garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.